Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Lala Agustinasih, dan yang kedua Mahdani Anggrini, dan yang ketiga Mi'rajun Nurun. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi benchmarking atau patok duga. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu definisi patok duga. Patok duga adalah salah satu proses belajar yang bertata dan berkesinambungan untuk meneliti tata kerja yang baik untuk menghasilkan dan mencapai tujuan berprestasi kelas internasional. Harus ada perbandingan dari masing-masing bagian perusahaan dengan perusahaan pesaing. Menurut kamus yang ditulis Dr. Peter Salim, benchmarking dipadankan dengan patok duga. Maksudnya, sebuah perusahaan akan mematok perusahaan lain yang mereka anggap pesaing terberat, lalu dibandingkan, menduga perusahaan mereka berada pada posisi setinggi apa. Konsep patok duga sendiri sering disalahartikan. Banyak yang menganggap sebagai sesuatu yang ilegal, tidak bermoral, tidak etis, penjiplakan maupun spionase industri. Dari pengertian patok duga, ada 4 pokok yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu proses yang terus-menerus atau berkesinambungan, dan yang kedua pengukuran, dan yang ketiga barang, jasa, dan praktek, dan yang keempat perusahaan ternama sebagai pedoman industri dunia. Hal-hal yang dipertimbangkan untuk mengosong perusahaan mempunyai patok duga adalah yang pertama, tidak berubah terhadap pengimplementasian manajemen mutu terpadu, dan yang kedua fokus pada pelanggan, yang ketiga waktu siklus manufaktur, dan yang keempat hasil atau laba. Manfaat dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan budaya perusahaan. Patok duga, perusahaan menargetkan kinerja baru yang nyata. Setiap orang akan yakin kepada organisasi apabila mengenal kreditabilitas target yang mau dicapai. Yang kedua, perbaikan kinerja. Patok duga memungkinkan perusahaan mengetahui adanya problem yang membuat tidak enak ketika dalam kinerja dan proses yang akan diperbaiki. Dalam hal ini akan mempunyai manfaat untuk merancang ulang atau jasa untuk memenuhi atau melampaui keinginan pelanggan. Dan yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan SDM. Patok duga memberi dasar pelatihan karyawan. Para karyawan menyadari adanya ketidaksesuaian dengan yang dilakukan dan dengan apa yang dilakukan di perusahaan terbaik dunia. Berusaha untuk tidak ada ketidakenakan para karyawan, maka diperlukan dalam pemecahan masalah dan perbaikan proses secara terus-menerus. Sedangkan macam-macam benchmarking atau patok duga. Yang pertama yaitu internal benchmarking. Internal benchmarking adalah suatu peninjauan patok duga yang gampang untuk diimplementasikan, bisa dibandingkan dengan operasi-operasi di antara fungsi-fungsi dalam organisasi itu sendiri. Dengan demikian, internal benchmarking bisa disebut dengan suatu sistem yang berupaya untuk memperbaiki berkesinambungan untuk mengidentifikasi praktek bisnis terbaik yang ada dalam lingkungan perusahaan sendiri. Dan yang kedua yaitu competitive benchmarking. Competitive benchmarking adalah tingkatan yang lebih lanjut dari internal benchmarking. Competitive benchmarking berguna untuk menempatkan barang perusahaan kepada barang pesaing. Dan yang ketiga yaitu functional benchmarking. Functional benchmarking adalah alat patok duga yang tidak langsung membatasi perbandingan terhadap pesaing langsung. Dorongan untuk melakukan patok duga banyak ditentukan oleh faktor kepuasan pelanggan yang sifatnya dinamis, serta dapat meningkatkan daya saing dalam menghadapi liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi. Patok duga digunakan untuk menentukan proses yang akan diperbaiki serta berkesinambungan atau inkremental dan perubahan yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pertimbangan yang mendorong suatu perusahaan untuk melakukan patok duga. Yang pertama yaitu komitmen terhadap 3M. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Yang ketiga, product to market time. Yang keempat, waktu siklus manufaktur. Dan yang terakhir, laba atau keuntungan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada evolusi konsep patok duga.
Bermula dari konsep patok yang dilakukan oleh Xerox pada tahun 1970-an, pada saat itu perusahaan tersebut hampir mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh maraknya persaingan, terutama dari Jepang seperti Ricoh dan Canon. Para pesaing tersebut menawarkan harga yang murah dengan kualitas yang tinggi, jauh di bawah harga yang ditawarkan pasar Amerika. Selanjutnya, CEO David Kearns menawarkan program-program baru untuk memperbarui semangat inovasi Xerox dalam menguasai pasar melalui keterlibatan karyawan dan patok duga. Xerox melakukan upaya perbaikan dengan menekan biaya produksi, penyempurnaan proses produksi, hingga penyimpanan di gudang. Akhirnya, Xerox bangkit kembali dan sejajar dengan para kompetitornya di negeri Sakura. Keberhasilan Xerox meraih penghargaan Malcolm Baldrige National Quality Awards pada tahun 1989 menyebabkan strategi patok duga mengalami kejayaan dan mulai banyak diterapkan dalam perusahaan. Ada pula konsep patok duga sebenarnya telah mengalami setidaknya 5 generasi, yaitu yang pertama reserve engineering, yang kedua competitive benchmarking, yang ketiga proses benchmarking, yang keempat strategic benchmarking, dan yang terakhir global benchmarking. Selanjutnya ada jenis-jenis patok duga, yaitu ada patok duga internal, kompetitif, fungsional, dan generik. Patok duga sebagai instrumen perbaikan. Maksudnya, pengembangan keterampilan patok duga membutuhkan 4 faktor penting, yaitu yang pertama pengetahuan. Hal ini sangat dibutuhkan terutama pengetahuan yang berkaitan dengan aspek, proses, dan praktik suatu aktivitas atau pekerjaan. Yang kedua, motivasi, yaitu memberikan motivasi berupa dorongan serta pengaruh positif kepada setiap orang dalam suatu organisasi agar terus belajar dan tidak pantang menyerah. Yang ketiga, ada situasi. Adanya peluang bagi setiap orang untuk menetapkan pengetahuan serta ilmunya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir, kemauan setiap individu, adanya niat serta kemauan pada diri sendiri pada setiap individu untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya. 4 pendekatan atau cara yang digunakan dalam menentukan patok duga. Yang pertama, riset in-house. Pendekatan ini dilakukan pada perusahaan sendiri, yaitu dengan cara melakukan penilaian terhadap hasil kerja. Yang kedua, riset pihak ketiga. Cara ini dilakukan dengan cara membiayai kegiatan patok duga yang akan dilakukan oleh perusahaan surveyor. Yang ketiga, pertukaran langsung. Pertukaran langsung bisa dilakukan dengan mengisi kuesioner maupun survei melalui telepon seluler dan lainnya. Yang terakhir, kunjungan langsung. Pendekatan ini atau cara ini dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lokasi perusahaan atau industri patok duga. Patok duga terdiri dari 5 proses atau tahapan, yang kemudian 5 proses tersebut diperinci. Yang pertama, komitmen manajemen. Yang kedua, basis pada proses perusahaan sendiri. Yang ketiga, identifikasi dan dokumentasi kekuatan dan kelemahan proses. Yang keempat, pemilihan proses untuk dipatok duga. Yang kelima, pembentukan tim patok duga. Yang keenam, penelitian terhadap best in class. Yang ketujuh, pemilihan calon mitra patok duga best in class. Yang kedelapan, mencapai kesepakatan dengan mitra patok duga. Kesembilan, pengumpulan data. Yang ke-10, analisis data dan penentuan gap. Yang ke-11, perencanaan tindakan untuk mengurangi gap atau menggulinya. Yang 12, implementasi perubahan. 13, pemantauan. Yang terakhir, memperbarui patok duga. Peran manajemen dalam patok duga. Yang pertama, komitmen terhadap perubahan. Apabila komitmen sudah dilakukan, dapat menjadikan perusahaan menjadi lebih baik dan semakin baik ke depannya.
Yang kedua, pendanaan. Pendanaan dalam aktivitas digunakan untuk membiayai perjalanan tim patok duga ketika melakukan kunjungan langsung ke perusahaan mitra maupun digunakan untuk pembiayaan lainnya. Yang ketiga, sumber daya manusia. Dalam hal ini, manajemen juga memiliki wewenang khusus untuk memilih sumber daya manusia yang sekiranya mampu dan mumpuni untuk diberikan tanggung jawab sebagai tim patok duga. Yang keempat, pengungkapan. Pihak manajemen harus memastikan tim patok duga memaparkan dan mengungkapkan secara terperinci atas informasi yang diperoleh dari wawancara kepada pihak mitra patok duga. Yang kelima, keterlibatan. Adanya keterlibatan pihak manajemen dapat menjadikan karyawan semakin produktif dalam melakukan kegiatan patok duga. Agar patok duga semakin produktif, manajemen harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap perubahan. Selanjutnya ada persyaratan patok duga. Yang pertama, kemauan dan komitmen. Yang kedua, keterkaitan tujuan strategi. Yang ketiga, tujuan untuk menjadi yang terbaik, bukan hanya untuk perbaikan. Yang keempat, keterbukaan terhadap ide-ide. Yang kelima, pemahaman terhadap proses dan jasa yang ada. Yang keenam, proses yang terdokumentasi. 7, keterampilan analisis proses. Kedelapan, keterampilan riset, komunikasi, dan pembentukan tim. Yang terakhir, aturan main dan kode etik. Sebuah aturan main yang berperan dalam pengambilan data secara lengkap untuk sebuah perusahaan membalikan keadaan bisnisnya. Berikut ini ada sebuah penjelasan yang bersumber dari International Bookmaking Clearinghouse. Yang pertama, perilaku yang baik untuk dilakukan patok duga ialah dengan mencermati. Yang kedua, terkait dengan proses yang salah. Yang ketiga, proses yang perlu dipertimbangkan lagi. Yang keempat, langkah-langkah yang harus dihindari. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.